Halo guys, gimana kabar kalian semua? Pastikan hari ini kalian sudah nyeruput kopi sambil nonton video ini. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Green Lantern yang dirilis pada tahun 2011. Salah satu tokoh superhero berdasarkan karakter DC Comics. Film ini dibintangi Ryan Reynolds sebagai Hal Jordan, seorang pilot uji coba yang terpilih menjadi manusia pertama dari Green Lantern. Hal Jordan diberi cincin yang memberinya kekuatan super dan harus menghadapi Paramek yang akan mengancam mengganggu keseimbangan kekuatan di alam semesta. Gimana kisah selanjutnya? Apakah Hal Jordan berhasil mengalahkan Paramek? Paralek. Oke, mari kita mulai alur ceritanya. Miliaran tahun yang lalu, sekelompok ras makhluk abadi memanfaatkan kekuatan yang ada, yaitu energi emerald. Dari kekuatan keinginan, ras abadi ini adalah guardian, penjaga alam semesta. Mereka membangun sebuah dunia supaya bisa mengawasi semua makhluk. Dunia tersebut bernama planet Oa. Mereka juga membagi alam semesta ke dalam 3.600 sektor. Sebuah cincin berkekuatan dari energi keinginan dikirim ke setiap sektornya untuk memilih para rekrutmen. Dan untuk mendapatkan cincin tersebut harus makhluk yang tak punya rasa takut. Kini 3.600 rekrutmen membentuk penjaga kedamaian antar galaksi yang disebut Kesatuan Green Lantern. Dari semua ancaman yang dihadapi Green Lantern, ada satu yang paling menakutkan, yaitu Parallax. Hanya sang Green Lantern legendaris Abin Sur yang bisa menangkap dan memenjarakan makhluk itu di planet Riot. Puluhan tahun kemudian, sebuah pesawat dari dunia Oa jatuh di planet Riot. Hanya 3 makhluk yang selamat. Mereka bertiga tanpa sengaja terjeblos ke tempat di mana Parallax ditahan. Alhasil, Parallax terbangun dan menghisap nyawa ketiga makhluk tersebut. Kini, Paramek lolos dan kabur untuk mengganggu alam semesta. Pada tahun 1993, Hal Jordan yang masih kecil rela bolos sekolah demi melihat ayahnya, yaitu Martin Jordan, yang akan menguji coba pesawat jet baru di Ferris Aircraft. Martin menyuruh Hal untuk bergabung bersama Carol, anaknya Ferris, di kantor. Sedangkan Martin mempersiapkan perlengkapan untuk menguji pesawat jet. Di kantor, Hal bertemu temannya, yaitu Carol dan Hector, di mana Hector ini punya rasa suka kepada Carol, namun Carol lebih suka bersama Hal. Saat uji coba segera dilaksanakan, Hal meminta Ferris untuk melihat ayahnya lebih dekat lagi. Ferris mengizinkannya. Hal dan Carol berlari memberi semangat kepada Martin. Namun pada saat lepas landas, pesawat yang ditumpangi Martin meledak di bagian mesin. Hal itu membuat pesawat susah dikendalikan dan jatuh. Hal terus berlari mengejar ayahnya. Saat pesawat berhenti dan Martin hendak keluar, tiba-tiba pesawat meledak. Martin mati seketika atas ledakan tersebut. Hal yang melihat ayahnya mati sangat terpukul. Ia sangat sedih. Sang ayah telah tiada. 18 tahun kemudian, di sektor 2814, Abin Sur sedang berada di dalam pesawatnya menuju planet Riot untuk mengecek Parallax. Setelah ngobrol singkat dengan Sinestro lewat hologram, Abin Sur tiba-tiba diserang oleh Parallax yang wujudnya kini semakin membesar karena sudah menghisap banyak nyawa. Abin Sur terluka terkena serangan Parallax. Ia memutuskan untuk kabur dari pesawat. Dalam kondisi yang sangat sekarat, Abin mengirim pesan kepada Sinestro bahwa ia menuju planet berpenghuni, yaitu Bumi, untuk melakukan proses seleksi cincin Green Lantern selanjutnya. Pada saat itu juga, Hal Jordan yang kini sudah dewasa akan menguji pesawat tempur baru tanpa awak yang dibuat Ferris Aircraft. Sekarang Hal sama seperti ayahnya, yaitu menjadi pilot di Ferris Aircraft. Pesawat tempur baru disebut Ferris Cerberus 3 yang sebelumnya sudah dikontrak oleh Dewan Angkatan Udara. Kini Hal dan Carol akan menguji pesawat tempur Cerberus dengan menjadi sasarannya. Jadi nantinya Hal dan Carol dikejar-kejar oleh 2 Cerberus.
apakah Cerberus layak menjadi pesawat tempur terbaik. Saat uji coba di udara, Carol terkena tembakan simulator Cerberus. Namun Hale, ia mampu bertahan dari kejaran Cerberus. Hale dengan sengaja melakukan sudut peti, yaitu pesawat yang menuju di atas ketinggian 50.000 kaki. Pesawat yang ditumpangi Hale lebih unggul dari pesawat Cerberus dan berhasil membuat mesin pesawat Cerberus mati, lalu jatuh dan hancur. Sedangkan Hal Jordan sedang berusaha mengontrol pesawatnya agar terbang kembali. Namun ingatan Hal muncul saat ayahnya meninggal karena ledakan. Hal tak bisa mengontrolnya, lalu keluar dari pesawat menggunakan kursi pelontar. Setelah kejadian tersebut, Hal dimarahi habis-habisan dan dipecat oleh Ferris karena sudah merugikan. Namun Carol membela Hal untuk tidak dipecat. Hal cuma menunjukkan apakah Cerberus mampu bertempur dalam kondisi sudut peti. Hal yang baru saja dipecat menemui keluarganya yang akan merayakan keberhasilan Hal. Namun mereka murung dan bersedih karena insiden yang baru saja menimpa Hal. Lalu Hal menemui ponakannya dan memberikan kado berisi miniatur pesawat tempur. Saat itu juga cahaya Green Lantern dari Abinsur masuk ke tubuh Hal. Setelah Hal keluar dari rumah dan akan pulang, energi hijau mengelilingi tubuh Hal dan membawa Hal ke lokasi Abinsur. Hal Jordan langsung menghampiri Abinsur yang sedang sekarat dan menolongnya. Di sini Abinsur memberikan lentera hijau dan cincin serta menyuruhnya untuk mengucapkan sumpah. Namun Abin meninggal sebelum menjelaskan secara detail kepada Hal. Lalu Hal menghubungi Tom untuk menjemputnya. Hal juga menjelaskan kepada Tom yang baru saja ia alami. Tiba-tiba helikopter datang menghampiri pesawat Abinsur. Sebelum ketahuan, Hal dan Tom pergi dari lokasi tersebut. Sesampainya di kontrakan, Hal mencoba menggunakan cincin Green Lantern untuk menunjukkan kekuatannya. Namun Hal tak berhasil. Dan saat Hal mengucapkan sumpah, tak terjadi apa-apa. Hal marah dan menambok lentera hijau. Seketika itu juga cahaya muncul dari lentera dan menghipnotis Hal. Namun kejadian tersebut berhenti saat Carol mengedor-ngedor pintu. Hal tak memperbolehkan Carol masuk dan mengajaknya keluar untuk minum es cendol. Sementara Hector yang kini sudah menjadi dokter dijemput oleh dua orang misterius dan membawa Hector ke tempat rahasia. Ia disambut oleh Dr. Amanda. Tujuan Hector dibawa ke sini yaitu untuk melakukan penelitian terhadap alien atau Abinsur yang baru ditemukan. Karena Hector ini ahli xenobiologis. Saat proses penelitian, Hector tersengat cahaya kuning dari luka Abinsur dan cahaya tersebut masuk ke jari Hector. Setelah selesai, Hector memberikan hasil penelitiannya kepada Amanda. Lalu ia pulang. Kita kembali ke Hal dan Carol. Mereka asik berdansa setelah minum es cendol 2 gelas. Carol menjelaskan bahwa ia selalu memeriksa data penerbangan Hal dan tak ada masalah pada pesawat yang ditumpangi Hal. Carol tak sengaja menanyakan kepada Hal tentang keadaannya sebelum pesawat jatuh. Hal itu membuat Hal nesu karena mengingat ayahnya lagi. Hal keluar dari bar meninggalkan Carol. Saat Hal akan masuk ke mobil, ia dipukul dari belakang oleh si Bob yang sebelumnya ikut campur dalam proyek pesawat Cerberus 3. Ia rugi besar gara-gara Hal Jordan, makanya ia memukulinya. Waktu Bob dan temannya hendak pergi, Hal Jordan berniat untuk membalasnya dengan melempar kaleng. Namun sebuah kepalan tangan besar muncul dari tangan Hal, membuat Bob dan lainnya terpental terkena serangan Hal. Lalu energi hijau kembali muncul mengelilingi tubuh Hal dan membawanya ke planet Oa.
Di planet ini, Hal mulai berubah menjadi Green Lantern. Hal sangat terpukau dengan penampilannya sekarang. Lalu ia disambut oleh anggota kesatuan Green Lantern, yaitu Tomar Ray. Tomar memperlihatkan kota di planet Oa kepada Hal. Ia juga memberitahu bahwa Guardian yang membangun semua ini. Mereka berada di atas bangunan paling tinggi. Gak cuma itu, Tomar juga mengajak Hal Jordan untuk terbang dan membawanya ke tempat kumpulan para Green Lantern. Di sini, Sinestro, pemimpin kesatuan, mengatakan bahwa 4 pejuang Lantern telah dibunuh oleh Paramek, termasuk Abinsur, yang juga terbunuh. Guardians mengutusnya untuk memimpin kesatuan Green Lantern menyerang Parallax. Kemudian Tomar melatih Hal Jordan cara menggunakan cincin Green Lantern. Untuk menguasai cincinnya, Hal harus memfokuskan keinginannya untuk menciptakan apa yang dilihat di dalam pikirannya. Contohnya pengen garpu pop mie, ya nanti muncul garpu pop mie lewat cahaya dari cincin. Gak cuma itu, cincin tersebut juga akan menginformasikan ancaman yang akan mendekat. Contohnya Kaliwong, teman Tomara yang tiba-tiba menyerang Hal, namun Hal tak konsentrasi. Kaliwong juga akan melatih Hal Jordan. Mereka adu kekuatan dan Hal juga berhasil mengalahkan Kaliwong. Kemudian Sinestro datang mengambil alih melatih Hal. Di sini Hal dihajar habis-habisan hingga akhirnya Hal diremehkan karena masih punya rasa takut. Gak kayak pemilik cincin terdahulunya yang tak kenal rasa takut. Sinestro juga bilang bahwa cincinnya salah memilih, membuat Hal kecewa dan kembali ke bumi. Sementara Hector yang sedang mengajar di kampus mulai merasakan kekuatannya dari cahaya Parallax. Ia bisa mendengar pikiran orang yang disebut telepati. Gak cuma itu, Hector juga memiliki kekuatan telekinetik. Hector langsung meneliti DNA-nya di rumah. Saat itu juga Hector dipanggil ayahnya, yaitu senator, untuk ke kantornya. Setelah mereka bertemu, ternyata Hector ini dipilih untuk pekerjaan rahasia hanya karena pengaruh ayahnya dan bukan karena kemauannya sendiri. Jadi senator yang menyuruh Dr. Amanda memilih Hector. Gak cuma itu, di pikiran senator juga meremehin Hector yang membuat Hector kecewa dan marah kepadanya. Sedangkan Sinestro membawa pasukan Green Lantern untuk menyerang Paramek. Namun semua pasukan Sinestro dihisap nyawanya membuat Paramek semakin kuat. Sinestro kembali ke planet Oa untuk memberitahu kepada para Guardian bahwa Paramek akan menuju ke Oa untuk melenyapkannya. Di sini Guardian memberitahu Sinestro bahwa Paramek adalah salah satu dari mereka yang menginginkan esensi kekuatan kuning, yaitu kekuatan ketakutan. Ia sendirian akan membuktikan bahwa kekuatan kuning dapat ditaklukkan. Keinginannya terlalu murni, tapi harapannya terlalu naif. Kekuatan kuning tersebut merubah Guardian itu menjadi iblis yang disebut Paramek. Untuk melawan Paramek, yaitu dengan rasa takut itu sendiri, Sinestro meminta para Guardian untuk membuat cincin dari kekuatan kuning yang digunakan Paramek. Ia bersiap untuk menyerahkan kehancuran bumi kepada Paramek demi melindungi planet Oa. Jadi nanti Paramek menyerang bumi terlebih dahulu untuk menghisap penduduk di bumi. Di pesta ulang tahun Carol, Carol bertemu Hector, teman kecilnya dulu. Mereka berbincang-bincang. Lalu senator datang mengacaukan obrolan mereka. Gak cuma itu, senator juga ngeremehin Hector di depan Carol. Akhirnya Hector yang kecewa dengan ayahnya sendiri berencana untuk membunuhnya. Ia menggunakan kekuatan telekinesis untuk mengendalikan helikopter yang ditumpangi senator. Mengetahui senator dalam bahaya, Hal Jordan bergegas menggunakan cincin untuk berubah dan menyelamatkan senator. Gak cuma itu,
Hal juga menyelamatkan Carol dari bangunan yang akan menimpanya. Semua orang melihat kejadian tersebut. Keesokan harinya, Tom menemui Hal untuk menunjukkan Green Lantern karena ia tahu pahlawan tadi malam adalah Hal Jordan. Akhirnya Hal menunjukkan Green Lantern kepada Tom. Tom sangat terkesan melihatnya. Ia juga menyatakan bahwa superhero selalu memiliki gadis. Sore harinya, Hal langsung menemui Carol dan memberitahu bahwa pahlawan tadi malam adalah dirinya. Carol juga sangat senang dan tak menyangka. Sementara Hector kini kehilangan kesadarannya. Jidatnya meletus dan membesar. Saat itu juga para Meg memerintahkan Hector lewat pikiran untuk menghentikan Green Lantern karena nantinya bakal mengganggu para Meg saat di bumi. Hector dibawa ke tempat rahasia oleh Dr. Amanda menemui senator. Mereka kasihan kepada Hector dan akan menyembuhkannya. Saat Hector akan disuntik serum pewangi pakaian, ia kembali menggunakan kekuatannya untuk menyerang dokter dan Amanda. Hector mengamuk. Ia juga menahan senator dan akan membunuhnya. Kemudian datanglah Green Lantern menyerang Hector dan menyelamatkan dokter Amanda. Di sini mereka adu magical damage. Hector yang sudah beli glowing wand berhasil mengalahkan Green Lantern. Ia menyentuhnya untuk melihat siapa Green Lantern sebenarnya. Hector tahu bahwa pahlawan tersebut adalah Hal Jordan. Hector kembali menggunakan kekuatannya untuk membunuh ayahnya sendiri. Hal itu disaksikan Hal Jordan. Dengan seluruh kekuatannya, Hal Jordan menempelkan cincinnya ke jidat Hector, membuat Hector terpendal dan kesakitan dan menghilang. Saat Sinestro dan para Guardian sedang mereview cincin kuning ketakutan, Hal Jordan datang. Ia mencoba meyakinkan kepada para Guardian bahwa kekuatan ketakutan akan mengubah penggunanya menjadi jahat. Hal juga meminta bantuan untuk menyelamatkan dunianya, yaitu bumi yang dalam bahaya. Tetapi mereka menolak permintaannya. Kini Hal akan mencoba mengalahkan para Meg sendirian. Ia kembali menuju bumi ke Ferris Aircraft, di mana Carol sedang disandra oleh Hector dengan suntikan yang siap menusuk leher Carol. Hal Jordan membuat perjanjian dengan Hector dengan menukarkan cincinnya dengan Carol. Kemudian Hector mengambil cincin Hal dan memakainya. Namun Hector berbohong, ia tak melepaskan Carol dan menyerang Hal dengan cincin. Namun serangan tersebut tak mengenai Hal karena kekuatan cincin tak akan melukai pemilik aslinya. Sedangkan para Meg kini sudah muncul dan mengambil nyawa Hector karena Hector ini tak bisa diandalkan. Para Meg juga akan mengisap nyawa Hal. Namun Carol mengaktifkan roket untuk menyerang para Meg dan berhasil. Carol bergegas mengambil cincin dari tangan Hector lalu memberikannya kepada Hal. Hal langsung membawa pergi Carol ke tempat yang aman. Ia punya rencana untuk mengalahkan para Meg. Hal bakal memancing para Meg ke matahari. Ia langsung menuju para Meg yang sudah mengepung penduduk kota. Orang-orang berlari ketakutan membuat para Meg dengan mudahnya mengisap nyawanya. Kemudian Hal datang menyelamatkan sebagian penduduk. Hal terus menyerangnya, namun para Meg berhasil menyerang Hal hingga terpental. Di sini Hal menahan para Meg yang berusaha mengisap kekuatannya. Dengan seluruh kekuatan Hal, disambi mengucapin sumpah, ia berhasil mendorong para Meg dan memancingnya keluar dari bumi. Hal terus terbang menuju matahari. Sesampainya di daya tarik gravitasi matahari, ia menggunakan dua pesawat jet untuk menariknya keluar dari gravitasi matahari. Kini para Meg berhasil masuk perangkap Hal Jordan. Ia tertarik gravitasi dan hancur saat memasuki atmosfer matahari.
Karena terlalu banyak membuang tenaga, Hal Jordan pingsan dan akan jatuh ke matahari. Namun Sinestro dan lainnya menarik Hal Jordan dari gravitasi matahari. Mereka berhasil menyelamatkannya. Kemudian Hal dibawa ke tempat kesatuan Green Lantern untuk ditunjukkan kepada para Green Lantern lainnya bahwa Green Lantern dari ras manusia berhasil mengalahkan para Mech. Kini Hal Jordan menjadi seorang pejuang Green Lantern. Film ini ditutup dengan Hal kembali ke bumi, menemui Carol dan bertukar air liur dengannya. Namun di adegan mid credit, Sinestro mengambil cincin kuning dan meletakkannya di jarinya, menyebabkan jas dan matanya menjadi kuning. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Semoga kalian diberi kesehatan terus-menerus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.